Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Leon Wical, reporter Warta Kota. World Marathon Major atau WMM merupakan suatu ajang bagi para pelari maraton di mana mereka harus berlari di 6 kota di berbagai negara yang berbeda. Nantinya setelah mereka berlari di 6 kota tersebut, mereka akan mendapatkan predikat dan juga medali bernama Six Stars. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan seorang peraih medali Six Star, yaitu Maria Gabriela atau yang akrab disapa dengan Ibu Gaby. Selamat sore Ibu Gaby. Selamat sore, Pak Leon. Bagaimana kabarnya? Baik, baik sekali. Oke, Ibu Gaby kan saya tahu bahwa Ibu Gaby ini salah satu dari 35 ya Ibu kalau tidak salah yang ada di Indonesia, itu peraih medali Six Star yang ada di Indonesia. Iya. Ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula Ibu suka lari itu bagaimana sih Bu? Oke. Sebetulnya saya awal muasal saya lari itu saya mengikuti suami saya. Saya dulu tukang pemotret, tukang meliput suami saya. Oke, baik. Nah, ketika lari waktu itu di Bali, lama sekali saya harus tunggu suami saya finish dan saya kepanasan dan akhirnya saya pikir mendingan saya ikutan lari aja gitu. Jadi itu asal muasalnya saya lari. Nah, terus saya mulai berlatih lari sedikit demi sedikit dan ya thanks God hari ini bisa gitu lari 42 kilo gitu. Itu di tahun berapa Ibu? Awal mula suka lari Bu? Saya dibilang suka lari, ya saya enjoy lari sih. Cuman lari itu selalu ada bitter and sweetnya. Jadi ketika mau lari kita itu harus latihan ya. Itu yang kadang-kadang painnya di situ gitu ya. Saya mulai menekuni lari itu dari tahun 2000, saya rasa 2013-an begitu. Ya, saya mulai belajar lari, ikutin suami saya. Ya sekilo, 2 kilo, lama-lama stretch, 10 kilo mampu, 21 mampu, dan ya akhirnya 42 kejalanan juga gitu. Oke, dari 2013 hingga saat ini tahun 2022. Nah itu kan bisa dibilang jangka waktu yang cukup lama ya Bu. Bisa dibilang tidak sebentar ya Bu. Dan mohon maaf sekarang Ibu berusia? Sekarang saya 55 tahun. 55 tahun. Nah di usia Ibu yang sudah menginjak kepala 5, itu apa yang membuat Ibu konsisten dan berkomitmen untuk menekuni dunia lari Bu? Ya, saya yakin olahraga itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan endure terhadap segala macam penyakit ketika kita menjadi lebih tua. Jadi saya memang komit di dalam hidup saya hingga sampai kapanpun saya akan tetap melakukan olahraga. Jadi dan saya pikir lari itu merupakan olahraga yang paling praktis ya. Kita tinggal bawa sepatu terus di mana aja kita bisa lari gitu. Jadi itu yang sebetulnya memotivasi saya untuk awal muasalnya saya tetap untuk ya sakit untuk latihannya tetap dijalanin aja gitu. Kira-kira gitu. Oke, berbicara tentang Six Stars tadi yang sudah saya notice di awal. Nah itu kan Ibu berarti sudah berlari di 6 kota di berbagai negara yang berbeda. Nah itu mungkin bisa diceritakan Ibu awal muasalnya itu bagaimana dan mungkin dari tahun kapan mulainya hingga konsisten sampai meraih predikat dan medali Six Star itu. Ya, awal-awalnya saya itu memberanikan diri mendaftarkan di Tokyo Marathon. Itu di tahun 2015. Iya. Saya jujur latihannya minim dan ternyata setelah lari di Tokyo memang seperti yang teman-teman lain juga mempunyai pandangan Tokyo itu cantik sekali ya, itu yang menghibur. Tapi lari di 42 kilo itu tanpa latihan cukup menyiksa, jadi kaki sakit ya. Pengalaman awal saya dan kemudian saya berkomit untuk melakukan latihan yang lebih serius. Jadi saya mengikuti ya
mencari coach untuk melatih lari begitu. Tapi tetap latihan itu merupakan bagian yang terpenting untuk lari 42 kilo begitu. Jadi waktu di Tokyo itu sudah 42 kilo? 42 kilo. Sudah langsung 42 kilo ya, Bu? Itu ya. event internasional pertama yang Ibu Gaby ikutin langsung 42 km? Iya, betul. Itu kaki saya benar-benar menyiksa saya. Saya benar-benar berpikir ulang kenapa saya mendaftar. Sempat rada ingin stop gitu ya, tapi ya akhirnya saya manage untuk selesaikan gitu. Apa yang membuat Ibu saat itu berpikir lebih baik saya selesaikan ini hingga finish? Apa yang memotivasi Ibu Gaby waktu itu? Oh iya, jangan sampai pulang jauh-jauh pergi nggak bawa medali. Oke, baik. Itu event pertama, lalu event kedua Ibu di kota kedua itu? Event kedua saya lari di, kalau nggak salah saya lari di Berlin. Ya, tahun 2016 kalau saya nggak salah. Ya, tahun 2017 saya lari Berlin lagi. 2018 saya lari di Chicago. 2019 saya lari di New York. Terus tahun 2022 ini saya lari di Boston dan London. Oke, langsung ya Bu sekaligus. Berarti dalam 1 tahun 2022. Iya, saya lari ini extraordinary years ini. Oke, mantap, luar biasa. Bu Gaby, dari 6 kota di berbagai negara yang berbeda, negara atau kota mana yang tidak terlupakan bagi Bu Gaby nih saat berlari? Oke, jujur dari 6 negara itu ada 2 negara yang spesial sekali. Yang pertama adalah New York. Itu saya rasa teman-teman pelari itu kalau mempunyai kesempatan lari di sana harus itu it's a must, karena satu tuh hari itu merupakan hari libur nasional di New York. Jadi spectator itu banyak sekali. Sepanjang jalan kita melalui 5 borough kata mereka itu. Jadi melewati dari 5 borough itu dan banyak sekali itu yang cheering. Dan kita berhentinya itu di Central Park, dan hari-hari itu kan hari autumn ya, musim gugur. Itu cantik sekali di Central Park. Jadi very nice lah itu, boleh dipertimbangkan. Yang nomor 2 adalah Tokyo. Tokyo itu sangat rapi dan bersih. Jadi di setiap ujung area itu ada atraksi. Jadi kita lari juga terhibur ya, kita bisa melihat atraksi di setiap seksi belokan jalan tuh ada pemain tambur, ada menari gitu. Jadi itu menyemangatin kita kalau kita sudah capek. Gitu. Dengan suasana-suasana yang indah tadi ya Ibu? Betul. Kalau pengalaman unik nih Bu, mungkin Bu Gaby pernah di kota apa itu langsung down karena mungkin situasinya tidak sama dengan Indonesia, terus apa yang membuat Ibu termotivasi lagi itu waktu kapan Bu? Maksudnya lagi lari gitu? Waktu saat lari. Sebetulnya di semua negara di luar Indonesia memang saya lari pasti saya ada rasa challenges gitu ya, karena lari di tempat dingin tuh membuat kaki kita sedikit kaku gitu ya. Dan ketika kaki kita kaku dan kita harus pacu untuk lari, kadang-kadang jadi sakit gitu, dan itu yang cukup mengganggu ya untuk menyelesaikan. Cuman memang apa yang saya lakukan adalah setiap kali saya selalu membayangkan bahwa saya mencapai di finish line dan saya menerima medali sebagai insentif saya, sehingga saya selalu keep on running walaupun kadang-kadang kakinya sedikit sakit gitu. Oke, berarti Ibu Gaby menerima medali Six Stars itu di tahun 2022? Iya. Saat di London. Saat di London? Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat itu Ibu? Wah, sejak tahun 2015 ya Ibu? Iya. Saya benar-benar bersyukur dan overwhelming sekali, karena saya nggak menyangka saya bisa menyelesaikan Six Star, karena memang satu Boston dan London memang ajang yang sedikit sulit untuk didapat begitu ya. Saya pikir ya kalau memang jodoh saya bisa lari di situ.
emang terakhir waktu di London sedikit challenging karena udaranya juga sebenarnya nggak dingin-dingin banget sih, cuman memang otot-otot saya aja yang sedikit kaget, jadi ya ada sedikit sakit lah gitulah. Tapi emang saya happy untuk bisa mendapatkan medal Six Star ini di London. Oke, Ibu Gaby, kalau boleh saya kulik sedikit, tadi kan kita sempat berbincang sebelum wawancara hari ini bahwa Ibu Gaby ini seorang karyawan swasta ya Bu dulunya. Iya. Nah, bagaimana Ibu Gaby membagi waktu antara pekerjaan dengan event internasional lari itu Ibu? Oke. Satu, lari itu ada dua hal ya. Satu adalah persiapan dan kedua adalah race day. Jadi ketika persiapan selama saya di kantor, saya selalu menyisihkan waktu jam-jam after office. Jadi saya berlatih di Sumantri, kadang-kadang di GBK, jadi after office hour. Nah, ketika race tentunya saya mengatur jadwal cuti saya. Jadi cuti saya selalu alokasikan sebagian untuk lari, sebagian untuk traveling dengan keluarga saya begitu. Kalau dukungan dari keluarga sendiri Bu, bagaimana Bu? Kebetulan suami saya pelari. Oke, baik. Jadi saya sebetulnya istilahnya mempunyai schedule yang sama dengan suami saya. Oke, berarti otomatis didukung ya Ibu? Iya. Jadi kalau suami saya lari, saya juga lari gitu. Oke, kalau anak Ibu bagaimana? Supportnya dari anak? Anak saya ya kadang-kadang ikut kalau saya lari di tempat lain begitu. Kadang-kadang dia juga ada tugas sekolah, dia tinggal di rumah gitu. Oke. Baik, Bu, lari ini kan menjadi salah satu olahraga yang bisa dibilang simple, bisa dibilang murah juga iya, mahal juga iya. Nah, kita kan tahu bahwa Six Stars, untuk meraih Six Stars itu kan kita harus berkompetisi di berbagai kota, di berbagai negara. Apakah, mohon maaf, finansial menjadi problem waktu berkompetisi di negara-negara tersebut? Memang sebetulnya bukan hal yang murah untuk lari di ajang race WMM atau di internasional. Namun misalnya kita beruntung memang ada slot kan, memang ada lotre ya, jadi kita bisa apply melalui lotre. Adapun seperti Boston itu yang ajang yang paling bergengsi dan paling istilahnya mekanya gitu untuk runners, itu juga dia ada namanya Boston Qualification, di mana ketika seseorang berlari di rute-rute tertentu, misalnya di Copenhagen, di mana apabila dia bisa menyelesaikan sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh Boston, dia bisa mendapatkan slot. Tapi betul kata Pak Leon bahwa di situ itu memang jauh ya, di luar Indonesia memang itu harus ada penerbangan, ada akomodasi juga. Dan itu mohon maaf, selama ini ditanggung secara pribadi ya? Iya. Ada juga teman-teman yang memang misalnya berlari secara prestasi, jadi ya misalnya bisa mendapatkan support kayak misalnya dari Adidas, dari itulah, dari merchant-merchant yang related kepada dunia olahraga. Namun sebetulnya kalau saya boleh saran, memang di Indonesia juga sebetulnya nggak kalah loh. Indonesia itu banyak ajang lari yang bagus-bagus, yang worth untuk dilarikan gitu, nggak perlu selalu di luar negeri begitu. Oke. Ngomongin ajang lari di Indonesia yang bagus, nah ini kan dengar-dengar Bu Gaby sedang persiapan menuju Super Bowl Run 2022. Nah, itu bisa diceritakan motivasi Ibu ikut kompetisi tersebut dan persiapannya seperti apa sih Bu? Oke. Untuk seperti tadi yang saya bilang, lari itu kan harus menyangkut harus ada pelatihan ya. Latihan tuh biasa manusia males ya. Oleh karena itu penting buat kita yang mau tetap sehat dan mau tetap berlari, ya untuk kita menentukan satu target untuk sesuatu ajang yang buat kita larikan gitu. Jadi salah satunya Super Bowl. Nah, dengan adanya target itu,
kita bisa mulai atur-atur lari gitu dari sekarang gitu ya. Jadi tentu kayak misalnya pertambahan mileage kayak gitu yang memang mulai start di build up. Jadi kemarin kan saya setelah pulang dari London, saya istirahat dulu ini, istirahat. Terakhir kapan Bu? Pulang dari London bulan London sebetulnya awal-awal Oktober saya sudah Oktober. kembali gitu. Cuman saya ada urusan lain sehingga saya baru balik gitu ya. Nah nanti minggu-minggu depan tuh saya sudah mulai starting lagi gitu. Jadi week by week itu kita coba untuk mulai pemanasan, strength training, terus long run kayak gitu. Jadi kita rutin lakukan itu nanti supaya nanti di hari hanya di Super Bowl kalau mau lari 60 kilo tim duo pun 30 kilo artinya ya itu kakinya nggak kram, nggak sakit gitu. Berarti di Super Bowl run nanti Ibu akan mengikuti kategori yang 30 km yang duo ya Bu? Mudah-mudahan nih. Ada target khusus nggak Ibu di kompetisi? Sebetulnya saya ngarahnya 21 kilo. 21 kilo. Ya, saya ngarah 21 kilo. Target khusus sih saya ingin sebetulnya stabil aja di pace tertentu. Jadi untuk menjaga untuk 21 kilo untuk di pace tertentu tuh mau saya coba targetkan. Target waktu Ibu ada nggak Bu? 21 km dalam jangka waktu berapa lama Bu? Mungkin ada mungkin Bu. Atau yang penting enjoy dengan jalanan di Jakarta? Iya sebetulnya gini, lari itu harus dinikmati. Ya memang ada beberapa orang yang memang mencari prestasi di dalam lari. Tapi bagi saya lari itu harusnya sesuatu olahraga yang harus bisa di-enjoy gitu. Jangan sampai kita finish walaupun dengan pencapaian satu target yang diinginkan itu tercapai, tapi kakinya cedera gitu ya. Terjadi sesuatu pada tubuh kita ya Bu? Betul. Karena ketika kaki kita cedera, itu nggak bisa langsung lari lagi. Kita butuh waktu untuk ya otot-otot kita recover dan itu nggak sebentar, bisa 2 bulan, sebulan 2 bulan gitu kan cukup lama. Sedangkan dengan absen yang begitu lama itu stamina kita langsung turun. Jadi ketika kita mau start lagi itu akan butuh effort yang besar gitu untuk gearing up lagi gitu. Oke, berarti memang bisa dibilang olahraga lari itu merupakan salah satu olahraga yang sangat menyehatkan ya Ibu. Ya. Nah, mungkin Ibu Gaby bisa berbagi tips nih untuk para pelari pemula atau bahkan orang-orang dan sobat WK yang jarang lari nih, ajakan buat mereka, ayo ikut berlari. Silakan Bu Gaby. Oke. Ya. Jadi memang karena lari itu merupakan olahraga yang sebetulnya cukup simpel untuk membawa kita sehat, namun tetap juga kita nggak boleh lupa bahwa lari itu harus happy dan finish strong begitu ya. Jadi untuk teman-teman pemula pelari, dari saya sih sebetulnya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan gitu. Satu adalah mencari form bentukan lari, jadi form lari yang benar gitu ya. Yang mana sebetulnya teman-teman bisa belajar dari para pakar-pakar lari, para coach yang sebetulnya juga banyak yang sudah mengupload tips-tips dan latihan larinya di media-media sosial. Yang kedua adalah latihan strength training yang itu juga saya rasa juga bisa bisa dilihat di media sosial media. Yang ketiga adalah sebetulnya asupan makanan, jadi energi, termasuk juga pola istirahat itu juga harus berimbang. Dan yang terakhir adalah intensitas latihan. Jadi tanpa intensitas latihan itu kita kayaknya tidak melatih otot kita untuk endure lari jangka panjang gitu. Jadi semakin banyak kita latihan, misalnya seminggu kita bisa latihan 60, 70, 80 kilo begitu, akan lebih mudah lagi buat teman-teman itu untuk ketika melarikan 42 atau bahkan kalau mau lari yang lebih panjang lagi juga
otot kita lebih siap dan tidak gampang cedera begitu. Kira-kira tips saya itu. Oh ya, satu lagi mungkin yang saya dengar, saya juga selalu menangkap dari para pakar-pakar lari. Jadi kita nggak boleh tuh memaksakan diri melebihi kapasitas atau kenyamanan kita, karena itu bisa berakibat fatal sekali gitu. Karena dari olahraga lari yang terpenting adalah kesehatan badannya, Ibu. Betul. Prestasi nomor sekian. Betul, gitu ya, Bu. betul. Oke. Baik Ibu Gaby, terima kasih. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak nih dengan Ibu Gaby, tapi karena keterbatasan waktu mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Super Bowl Run 2022-nya. Sukses Super Bowl. Sehat selalu, dan Sobat WK, demikian wawancara bersama dengan seorang peraih medali Six Stars. Dan jangan kemana-mana, Warta Kota tetap akan berdiskusi dan ngobrol menarik dengan peraih medali Six Stars lainnya. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat semuanya.